Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Kamis, tanggal 3 April tahun 2025. Bab 3423. Aku akan melindungimu dari bahaya. Bab 9421 sampai dengan bab 9425. Terima kasih kepada Tuan Piro TV yang sudah berlangganan kembali. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa berlipat-lipat ganda, dan dilancarkan dalam segala urusannya serta disehatkan selalu bersama seluruh keluarganya. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Ini Mimin baru sempet upload karena baru pulang mudik. Pada saat ini, semua orang di belakang panggung panik. Dengan upacara masuk yang begitu megah, jika tali pengaman tawana tidak dapat dilonggarkan dan ia dibiarkan tergantung di udara dalam keadaan berantakan, itu akan menjadi aib bagi seluruh dunia. Saya khawatir tidak perlu menunggu pertunjukannya dimulai. Setelah semua orang mencoba mencari cara untuk menyelamatkan tawana, insiden ini telah menjadi berita utama hiburan di seluruh dunia. Namun dalam situasi saat ini, menyelamatkan tawana sangatlah sulit. Tali pengaman tawana ditarik dan dilepaskan oleh derek listrik yang dipasang di atas panggung. Pengumpulan dan pelepasan winch bergantung pada pengontrol berkabel. Pada saat ini, staf sedang memegang pengontrol kabel tepat di belakang panggung, dengan putus asa menekan tombol pelepas. Biasanya, mereka akan mengamati secara visual kekencangan tali pengaman dan melepaskannya secara perlahan sesuai dengan kecepatan turun tawana. Seperti halnya saat panjat tebing, seseorang mengontrol tinggi tali pengaman dari belakang. Tapi sekarang saya tidak tahu apa yang salah. Kerekan yang dikendalikan kawat itu macet. Mungkin ada masalah dengan pengontrol kabel, mesin, atau bahkan catu daya mesin. Namun, prinsip desain winch ini adalah mengunci rem saat daya mati untuk menghindari kecelakaan keselamatan. Jadi dalam kasus ini, meskipun tali pengaman pada winch tersebut panjangnya puluhan meter, namun tidak boleh dilepas sedikit pun. Stafnya hampir merusak saklar kendali jarak jauh, tetapi tetap tidak dapat menyelesaikan masalah. Tawana hampir runtuh saat ini. Ye Chen menonton dari penonton. Ini adalah konser yang paling ditunggu-tunggunya. Kalau saja kecelakaan itu terjadi tepat di awal dan saya dibiarkan tergantung seperti orang bodoh di atas panggung yang tingginya puluhan meter, mental saya pasti akan meledak. Pada saat ini, staf tiba-tiba berkata, "Jangan biarkan layar besar jatuh, bawa kembali dulu, dan lakukan lagi setelah masalahnya teratasi. Beritahu penonton bahwa kita akan menunda pertunjukan selama 10 menit. Semua orang merasa bahwa ini mungkin solusi terbaik saat ini. Meski Tawana merasa menyesal, ia tak dapat berbuat apa-apa.
Jauh lebih baik mengambil kembali layar besarnya daripada membiarkannya tergantung di udara begitu saja. Ini dapat dianggap sebagai solusi terbaik saat ini. Namun, Ye Chen saat ini merasa bahwa layar lebar itu sudah jatuh ke depan dengan cara yang luar biasa. Jika ditarik sekarang, sama saja dengan memutar video secara terbalik, dan semua kejutan dan keheranan akan terbuang sia-sia. Daripada mengambilnya kembali dan membiarkan tawanan naik panggung lagi, lebih baik menunggu sampai diambil kembali, lalu diam-diam menyelamatkan tawana dan membiarkannya naik panggung dari lift panggung. Meskipun itu tidak terlalu mengejutkan seperti turun dari atas layar besar, setidaknya tidak memalukan. Lagi pula, layar lebar baru saja mulai runtuh, dan penonton tidak dapat melihat tawana dari sudut pandang mereka untuk saat ini. Tetapi Ye Chen berubah pikiran dan menyadari bahwa ini bukanlah solusi yang sempurna. Solusi terbaik saat ini adalah tidak menghentikan apapun. Karena penonton sudah melihat layar besar itu perlahan jatuh, mereka pasti bisa menebak bahwa tawana akan muncul dari belakang. Sekarang yang mereka tunggu hanyalah tawana keluar untuk mengonfirmasi tebakan mereka dan mengejutkan mereka. Maka ia pun langsung berteriak kepada staf di sekelilingnya, "Jangan ambil kembali layar besar itu, terus letakkan saja." Sutradara panggung berkata, "Tapi tawana tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika kamu terus menurunkannya, tali pengaman akan membuatnya tergantung di udara." Ye Chen mengabaikan semua ini dan langsung memberi perintah, "Lakukan apa yang aku katakan. Ada yang salah dengan tali pengamanmu dan akan segera putus." Setelah berkata demikian, ia pun berpikir sejenak. Lalu aliran tenaga spiritual seketika melesat keluar dan langsung memotong tali pengaman di belakang tawana. Namun, lebih banyak energi spiritual dilepaskan dari tubuh pada saat yang sama, seperti sepasang tangan tak terlihat, yang langsung menopang tubuh tawana. Para staf mengira Ye Chen melebih-lebihkan. Tali pengamannya dapat menahan beban sedikitnya 800 kg. Jenis yang sama digunakan dalam panjat tebing dan pendakian gunung. Kok bisa semudah itu rusaknya? Saat sutradara panggung hendak membalas, dia melihat tali pengaman yang terentang di belakang tawana tiba-tiba putus dan terpental. Sutradara panggung sangat ketakutan saat melihat kejadian ini hingga kakinya lemas dan dia berteriak putus asa. "Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku benar-benar selesai kali ini. Tuhan memberkati tawana dan jangan biarkan sesuatu terjadi padanya." Tawana masih berjuang melawan tarikan kuat di belakangnya. Tetapi tiba-tiba ia merasa tarikan itu lenyap dalam sekejap. Dia terjatuh pada rangka besi di depannya dan berteriak ketakutan. Beruntung saat itu belum tiba saatnya ia bernyanyi dan sang penata suara tidak menaikkan volume mikrofonnya. Kalau tidak, teriakannya pasti terdengar oleh seluruh penonton. Tawana berbalik dan melihat tali putus di belakangnya. Dia begitu takut hingga kakinya menjadi lemah. Talinya putus dan dia sama sekali tidak terlindungi.
dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk berpegangan pada rangka besi di depannya. Tapi kalau begitu, bukankah aku akan berada dalam masalah seperti ini nanti? Efek yang disajikan kepada penonton bukanlah ia muncul di panggung sambil menginjak layar besar yang jatuh, tetapi ia muncul di panggung sambil berbaring tengkurap di belakang layar besar. Tepat saat dia panik, suara Ye Chen tiba-tiba terngiang di telinganya. "Jangan gugup, berdirilah tegak dan aku akan melindungimu." Tuan Ye, Audio milik Tawana Sobter terkejut. Channel. Dia mengira Ye Chen tengah berbicara kepadanya lewat earphone-nya. Tetapi dia segera menyadari bahwa suara yang keluar dari earphone itu jauh dari autentik. Suara Ye Chen kedengaran seolah-olah berbicara di telinganya, tanpa distorsi apapun. Dia sendiri adalah seorang musisi yang sangat bagus dan sangat peka terhadap timbre, dan dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh headphone lain. Jadi dia menunduk dengan ngeri dan melihat Ye Chen berdiri di bawah panggung, memberi isyarat oke kepadanya dari kejauhan. Tiba-tiba dia merasakan gelombang kehangatan dalam hatinya, dan dia merasa lebih tenang. Namun, jika dia benar-benar ingin tampil percaya diri dan berani, dia masih sedikit gugup. Lagi pula, tali pengamannya telah putus. Kalau dia terjatuh secara tidak sengaja, dia pasti akan mati di panggung. Sutradara panggung kemudian bertanya dengan gugup melalui intercom, "Tawana, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu ingin kami segera menghentikan runtuhnya layar lebar dan mencari cara untuk menyelamatkanmu?" Ye Chen segera menggunakan energi spiritualnya untuk menyampaikan pesan kepada Tawana. "Jangan takut. Aku telah memutuskan tali pengaman di belakangmu. Hanya dengan cara ini kamu dapat memastikan bahwa penampilanmu di atas panggung tidak akan terpengaruh. Katakan kepada sutradara panggung bahwa kamu dapat bertahan dan jangan biarkan layar lebar berhenti. Aku akan memastikan bahwa kamu dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan." Tawana tentu saja lebih mempercayai Ye Chen. Lagi pula, ketika dia berada di Tokyo, dia tahu bahwa kekuatan Ye Chen jauh melampaui pemahaman orang normal. Seharusnya bukan tugas yang sulit baginya untuk memotong tali pengamannya secara diam-diam. Yang lebih penting lagi, Audio dia milik adalah Sobter pria yang Channel. sangat bertanggung jawab. Karena dia melakukan ini, dia pasti mempunyai niat dan keyakinannya. Jadi, dia langsung berkata, "Jangan khawatirkan aku, pastikan saja layar besarnya jatuh dengan normal dan tidak terpengaruh dengan cara apapun." Manajer panggung berkata dengan cepat. Tapi kalau terjadi sesuatu padamu, kau akan mati jika terjatuh." Tawana berkata dengan tegas. "Jangan khawatir, aku memiliki restu dari orang-orang yang kucintai, dan aku pasti bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan." Bersambung.